Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Kak Sahar. Nah, ini dia hasil dari pembuatan bantal bunga tanpa mesin jahit. Nah, hasilnya seperti ini ya, tetap sebagus ini, tetap secantik ini, dan tetap serapi ini. Dan buatnya juga gampang banget tanpa berlama-lama. Mari kita mulai proses pembuatannya. Tahap pertama, di sini aku udah siapin kertas HVS. Selanjutnya di sini aku bikin polanya. Nah, di sini aku bikin polanya seperti ini ya. Selanjutnya di sini aku perjelas polanya. Ini biar memudahkan nanti pas digunting ya. Untuk polanya menyesuaikan ya, buat teman-teman yang mau ukurannya pola besar boleh dipakai, atau teman-teman mau pengen polanya ukuran kecil juga bisa ya, menyesuaikan saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ambil lagi kertas HVS-nya, satu lembar lagi. Nah, di sini aku pakai mangkok ya buat polanya. Di sini aku bikin pola lingkaran. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya di sini polanya langsung kita potong. Nah, ini dia hasilnya setelah kita potong. Kalau sudah, selanjutnya kita siapkan kainnya. Dan untuk kain ini menyesuaikan ya. Kalau polanya besar, ini kita harus pakai kain ukuran besar. Kalau polanya kecil, kita pakai kainnya juga ukurannya kecil. Nah, di sini aku lipat dua dulu kainnya sambil aku rapikan. Nah, kalau sudah rapi, selanjutnya kita lipat dua kembali. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya di sini kita ambil pola tadi. Nah, di sini kita paskan dulu ke kainnya. Kalau sudah pas, selanjutnya di sini kita kasih peniti ya. Ini gunanya nanti untuk memudahkan di saat kita menggunting kainnya. Nah, ini kita gunting ya. Nah, ini dia setelah digunting, hasilnya seperti ini. Dan ini kainnya ini baru 4 ya. Dan kain seperti ini kita siapin, atau kelopak bunganya yang seperti ini kita siapin itu sebanyak 10 buah. Selanjutnya di sini kita ambil pola lingkaran. Nah, di sini aku udah siapin juga kainnya. Kita lipat dua. Sambil dirapikan ya kainnya. Kalau sudah, selanjutnya kita lipat dua kembali. Baru kita taruh polanya dan kita tambahkan jarum bentul ya. Kalau sudah, selanjutnya kita potong. Ini kita potongnya melingkar. Nah, ini dia hasilnya setelah kita potong ya. Nah, untuk lingkaran di sini kita membutuhkan 4 lembar ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita ambil ya kain yang berbentuk kelopak bunga tadi. Nah, ini posisi kainnya seperti ini ya. Jadi kain cantiknya ada di dalam. Nah, di sini kita timpa lagi dengan kain satu lagi. Lalu selanjutnya di sini kita jahit keseluruhannya, dan kita sisakan bagian bawah itu sekitar 1 atau 2 cm, itu tidak kita jahit ya. Dan kita lakukan hal yang sama juga untuk bagian kain untuk lingkarannya. Nah, di sini aku bakalan jahitnya pakai tangan ya, sama seperti video-video aku sebelumnya. Di sini aku jahitnya pakai mode tikam jejak. Buat teman-teman yang ada mesin jahit bisa dipakai ya.
Buat teman-teman yang ada mesin jahit, teman-teman bisa menggunakan jahit tangan. Hasilnya tetap bagus, tetap rapi. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya kalau dijahit tangan. Nah, ini dia setelah kita jahit keseluruhannya. Lanjut bagian bawahnya atau bagian yang tidak kita jahit tadi, kita balik ya kainnya. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke kelopak bunga atau kelopak kain selanjutnya. Dan untuk lingkarannya juga kita lakukan hal yang sama. Nah, ini dia setelah kita jahit ya. Nah, jadi kelopak bunganya ada 5. Dan untuk bulatan atau lingkarannya di sini ada dua buah. Selanjutnya di sini kita siapkan dakron. Nah, kita masukkan ya dakronnya ke dalam kelopak bunganya. Kita masukkan dulu dakron-dakronnya. Nah, ini udah masuk ya dakronnya. Dan kita lakukan hal yang sama ke kelopak bunga dan juga untuk bulatan atau lingkarannya. Nah, ini dia setelah dakronnya masuk ya. Tuh, ini dakronnya sudah pada masuk semua. Tahap selanjutnya di sini kita jahit ya bagian tengah yang belum kita jahit tadi atau tempat kita masukkan dakron tadi. Nah, di sini kita lipat 2 dulu kainnya ke dalam. Selanjutnya kita jahit dan kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan menggunakan mode tikam jejak atau sama seperti jahitan yang sebelumnya ya. Nah, hasilnya seperti ini setelah kita jahit dan kita lakukan hal yang sama ke kain-kain yang selanjutnya. Nah, ini sudah dijahit ya. Selanjutnya di sini kita jahit lagi bagian kelopak bunganya. Nah, untuk di sini jahitannya itu dia jahit langsung ya, bukan jahit tikam jejak. Nah, jahitnya seperti ini aja. Ini jaraknya lumayan jauh ya, sekitar 1 atau 2 cm seperti ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya benangnya kita tarik. Nah, seperti ini ya. Jadi langsung berbentuk kelopak bunga dia ya. Dan kita lakukan hal yang sama ke kelopak-kelopak yang selanjutnya. Buat teman-teman yang baru gabung di video aku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya, biar aku makin semangat buat video-video yang selanjutnya. Nah, kita tarik ya kayak benangnya seperti ini dan kita lakukan hal yang sama ke kelopak bunga yang selanjutnya. Nah, ini dia setelah kita satukan ya kelopak bunganya. Nah, kalau sudah nyatu, selanjutnya di sini kita jahit bagian tepinya dan kita kunci. Nah, untuk selanjutnya di sini kelihatan ya benang jahit untuk menyatukan kelopak bunga tadi. Ini kan kelihatan ya benangnya. Nah, kita posisikan benangnya ini di tengah-tengah kain bagian bawah, lalu kita lipat ya. Nah, jadi posisi benangnya itu ada di dalam kain. Nah, kita lipat seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kita jahit ya kain bagian sisi bawahnya ini seperti ini. Nah, di sini aku jahitnya seperti ini aja ya. Nah, jadi benang jahitnya itu ada di dalam kain ya. Nah, seperti ini. Dan kita lakukan mengeliling ya. Nah, ini dia ya hasilnya seperti ini. Tuh, jadi hasilnya itu bulatan tengahnya itu lebih bagus ya. Lebih rapi dia jadinya.
karena kita jahit mengeliling ya bagian bawahnya tadi, dan hasilnya itu lingkarannya bagian tengahnya itu jadi rapi. Nah, selanjutnya di sini aku siapin bulatan atau lingkaran tadi. Di sini aku kasih lem. Nah, langsung aku tempelkan ke tengah-tengahnya ya. Buat teman-teman yang bisa jahit boleh dijahit ya, cuman di sini aku pakai lem aja biar lebih mudah. Dan kita lakukan hal yang sama untuk lingkaran atau bulatan yang satunya lagi. Nah, di sini kita tambahkan dulu lemnya, baru kita tempelkan. Nah, di sini aku nempelinnya sedikit ditekan ya, biar nyatu antara lem sama kainnya. Nah, ini dia hasil dari pembuatan bantal tanpa mesin jahit ya. Tuh, hasilnya tetap sebagus ini ya, tetap serapi ini dan tetap secantik ini. Pembuatannya juga gampang banget. Buat teman-teman yang baru gabung di video aku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.